Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon all. Good afternoon, Miss. Miss. How are you today? Yes, I am Very fine. well, Miss. What about you, How Miss? about you, Miss? I'm fine, thank you. Oke. Pada hari ini kita akan mengikuti kelas. Sebaiknya sebelum kita masuki materi, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ananda. Miss akan mengabsen Ananda terlebih dahulu. Abdul Rauf, are you here? Yes, I'm here, Miss. Okay. Atikah Rahma Sofia. Hadir, Miss. Alright. Az-Zahra Farzana Mirza. Hadir, Miss. Okay. Dea Devia. Hadir, Bu. Okay. Ega Fitria Zalma. Hadir, Bu. Dian Febriska. Present, Miss. Haniatul Husna. Hadir, Miss. Latifa Oktaviani. Hadir, Miss. Okay. Meza Novitasari. Present, Miss. Panji Wiryatama. Hadir, Bu. Kori Putra. Kori. Present, Mom. Oke. Ririn Dewi Putri. Hadir, Miss. Alright. Silvi Rismai Fitri. I'm here, Miss. Alright. Lutfiah Afra Ulfa. Sepertinya Lutfia ada masalah jaringan, Miss. Soalnya dari tadi connecting audio terus, Miss. Oke. Apakah namanya ada yang belum Miss panggil? Nggak ada ya? Sudah semua, Miss. Berarti hari ini berarti hari ini hadir semuanya. Kita berjumlah 14 orang. Oke. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Miss akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai topik dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang mana topik kita membahas mengenai motivasi berprestasi. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah untuk mampu mengembangkan motivasi berprestasi dalam belajar pada peserta didik. Nah, sebelum Miss memaparkan materi, Miss akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai motivasi. Ada yang tahu sebelumnya motivasi? Apa itu motivasi? Sudah sering ya kita dengar kata-kata motivasi. Itu sudah nggak asing lagi. Nah, jadi motivasi itu merupakan suatu daya penggerak yang muncul dalam diri seseorang untuk berbuat dalam melakukan sesuatu yang ingin dia capai. Sehingga terlahirlah dorongan yang ada pada dirinya untuk mencapai usaha-usaha tersebut. Nah, untuk penjelasan lebih rincinya, Miss telah mencarikan Ananda penjelasan pada video. Jadi Miss akan menampilkan sebuah video. Apakah sudah terlihat Ananda videonya? Semua. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Oke. Silakan diperhatikan baik-baik ya. Baiklah sahabat seru, akan kembali lagi membagi materi yang kelima.
materi bimbingan konseling kelas 11 di semester 1. Materi kali ini berjudul Motivasi Berprestasi. Kita akan menyimak penjelasan tentang materi ini bersama-sama ya. Pertama kita akan melihat pengertian dari motivasi. Motivasi adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri. Motivasi merupakan kondisi internal individu yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Peran motivasi adalah sebagai pemasok daya untuk bertingkah laku secara terarah. Berikutnya kita akan membahas bagaimana filosofi tentang motivasi. Yang pertama, pada hakikatnya motivasi diyakini sebagai hasil penguatan atau reinforcement. Contohnya, perolehan nilai bagus atau pujian guru akan menambah motivasi belajar siswa. Yang kedua, dorongan seseorang untuk menunjukkan bahwa dirinya positif, yaitu seseorang yang baik, adalah motivasi untuk mendapatkan standar kepuasan diri atau cognitive dissonance. Yang ketiga, teori atribusi menemukan dua fenomena motivasi. Yang pertama, siswa yang meyakini bahwa sukses atau gagal itu disebabkan oleh faktor kemampuan dan usaha dalam diri, yaitu internal. Kemudian yang kedua, siswa yang percaya bahwa berhasil atau gagal ini disebabkan oleh faktor luar dari dirinya, yaitu eksternal. Keyakinan ini yang perlu diluruskan. Yang selanjutnya, teori self-worth. Seseorang individu itu belajar dari persepsi masyarakat bahwa seseorang itu dinilai atau dihargai karena prestasinya. Kegagalan akan membuat perasaan diri yang tidak berharga. Selanjutnya, teori ekspektasi. Motivasi seseorang tergantung pada besarnya kemungkinan berhasil dan bagaimana makna suatu keberhasilan itu bagi dirinya. Contohnya, saya yakin dapat memperoleh nilai tinggi kalau saya mencoba, dan bagi saya nilai itu adalah sesuatu yang sangat penting. Atau ada keyakinan bahwa saya bisa tergolong sebagai orang-orang yang berprestasi, itu adalah penting. Selanjutnya, teori humanistik. Dorongan jiwa tergerak karena ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebutuhan yang menggerakkan orang bertingkah laku yaitu kebutuhan fisik, berupa makan, pakaian, tempat tinggal, air, dan udara. Kebutuhan ini paling dasar sifatnya. Kemudian yang kedua, kebutuhan rasa aman, bebas suasana ancaman dan bahaya. Yang ketiga, kebutuhan untuk diterima dan disayangi atau dicintai. Yang keempat, kebutuhan untuk memperoleh pengakuan dan persetujuan. Yang kelima, kebutuhan ingin tahu, mengerti, dan menyelidiki. Yang keenam, kebutuhan mendapatkan keindahan dan kondisi tertentu. Dan yang ketujuh, kebutuhan aktualisasi diri menjadi apapun yang diinginkan. Selanjutnya kita akan bicara tentang teori kebutuhan Maslow. Maslow dalam teori kebutuhannya menggambarkan motivasi dalam bentuk piramid sebagai berikut. Dimulai dengan kebutuhan dasar, yaitu biological needs, berupa makan, minum, rumah, uang, materi, dan lain-lainnya. Kemudian kebutuhan di atasnya berupa kebutuhan rasa aman atau safety needs. Ini merupakan kebutuhan dari rasa aman itu sendiri, tentram, kasih sayang, dan cinta. Kemudian di atasnya kebutuhan sosial atau social need. Ini mencakup kebutuhan bergaul, berteman, berkelompok. Kemudian di atasnya kebutuhan harga diri atau self-esteem need. Kemudian yang paling puncak adalah kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis motivasi. Secara umum motivasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu dorongan yang bersumber dari dalam diri seseorang. Contohnya, dorongan ingin minum, dorongan ingin bisa, dan lain sebagainya. Kemudian motivasi ekstrinsik itu dorongan untuk berbuat sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Contohnya, seseorang bertingkah laku karena adanya penghargaan, pengakuan, pujian, hadiah, dan sebagainya. Dalam praktik, kedua motivasi tersebut harus dikombinasikan.
Selanjutnya kita akan membahas motivasi berprestasi. Pengertian dari motivasi berprestasi adalah dorongan untuk berjuang, bekerja habis-habisan untuk mencapai sukses. Daya dorong yang terdapat dalam diri seseorang sehingga orang tersebut berusaha untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan dengan baik dan berhasil dengan predikat unggul atau excellent. Dorongan tersebut dapat berasal dari dalam dirinya atau berasal dari luar dirinya. Orang yang motivasinya tinggi bukan berarti tidak pernah gagal. Tetapi bila gagal, ia akan bangkit, bahkan berusaha lebih keras lagi sampai akhirnya sukses. Ada 3 jenis tingkatan motivasi seseorang, yaitu yang pertama, motivasi pertama adalah motivasi yang didasarkan atas ketakutan atau fear motivation. Dia melakukan sesuatu karena takut jika tidak, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Misalnya, bos dipecat, anak belajar karena diancam tidak diberi uang saku. Motivasi yang kedua adalah karena ingin mencapai sesuatu atau achievement motivation. Motivasi ini jauh lebih baik daripada motivasi pertama karena sudah ada tujuan di dalamnya. Seseorang mau melakukan sesuatu karena dia ingin mencapai sesuatu sasaran atau prestasi tertentu. Sedangkan motivasi yang ketiga adalah atau inner motivation, yaitu karena didasari oleh misi atau tujuan hidupnya. Kemudian kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Ini meliputi faktor individual dan faktor lingkungan. Faktor individual adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu tersebut, yang berupa faktor intelijensi dan faktor penilaian individu tentang dirinya. Kemudian faktor lingkungan, ini adalah segala sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Faktor lingkungan ini dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan lingkungan akademik. Kita akan bahas yang pertama, lingkungan keluarga. Relasi yang kurang harmonis dalam keluarga dapat menimbulkan gangguan-gangguan emosional pada anggota keluarga, termasuk anak sebagai anggota sebuah keluarga. Kemudian yang kedua, lingkungan sosial, merupakan lingkungan sekitar tempat individu hidup dan bergaul sehari-hari. Lingkungan sekitar yang banyak memberikan rangsangan akan membantu meningkatkan rasa ingin tahu individu. Yang ketiga, lingkungan akademik. Lingkungan akademik menyangkut sejauh mana sebuah institusi pendidikan dapat memenuhi kebutuhan individu sebagai siswa berprestasi di sekolahnya. Kemudian kita akan melihat karakteristik individu dengan motivasi berprestasi yang tinggi. Tanda-tanda orang yang memiliki dorongan kesuksesan tinggi, yang pertama adalah lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Kemudian yang kedua, sukses itu bukan karena nasi wujud, tetapi karena hasil perjuangan. Yang ketiga, kegagalan bukan berarti sial, tetapi karena volume usahanya masih kurang. Yang keempat, mereka kreatif, lebih gigih, energik, lebih suka bertindak daripada berdiam diri, produktif, dan penuh inisiatif. Yang kelima, suka tantangan dan memiliki tugas yang risikonya realistis sesuai kemampuannya yang nyata yang dimilikinya. Yang keenam, selalu mengevaluasi dan mencari umpan balik untuk lebih giat belajar. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi tidak dibawa sejak lahir, tetapi suatu proses yang dipelajari, dilatih, ditingkatkan, dan dikembangkan. Berikut ini adalah kiat-kiatnya untuk menumbuhkan motivasi berprestasi. Yang pertama, tetapkan tujuan atau goal setting. Yakin dan optimislah bahwa kita dapat berubah, bahkan kita memang harus berubah untuk mencapai titik maksimum. Yang kedua, susunlah target yang masuk akal. Saya harus meraih peningkatan dalam sektor 2. Kemudian yang ketiga, belajar menggunakan bahasa prestasi. Gunakan kata-kata optimistis. Misalnya, masih ada peluang lagi. Jadikan konsep ini sebagai budaya berpikir, berbicara, dialog, dan bertindak. Kemudian yang keempat, belajar diri sendiri. Siapa cara berpikir, perilaku, dan kebiasaan saya kuat. Dan kekayaan motivasi. Kekayaan motivasi kita tidak bisa masuk daya penggerak. Fokus pada
fisik atau memori, serta perasaan, pikiran, dan motivasi dari orang-orang. Demikian cara memotivasi prestasi. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui ini, kita akan dalam hidup kita. Oke, itulah tadi ya Ananda, penjelasan mengenai materi kita pada hari ini. Nah, setelah kita menyaksikan video tersebut, di sini Miss akan membagi Ananda kepada beberapa kelompok. Silahkan didengarkan kelompoknya. Untuk kelompok 1, anggotanya terdiri dari Abdul Rauf, Latifah, Lutfiah, Kori, dan Ririn. Untuk kelompok 2, Dea Depia, Meza Novitasari, Dian Febriska, Panji, dan Silvi. Dan untuk kelompok 3, terdiri dari Az-Zahra Farzana Mirzah, Yasifa, Atikah, dan Haniatul Husna. Baik, kepada kelompok 1, Miss akan memberikan tugas mengenai definisi dari motivasi. Silakan kepada kelompok 1 nanti membahas mengenai definisi, bagaimana pandangan dari para ahli dan contohnya. Kemudian untuk kelompok 2 membahas mengenai motivasi, bagaimana faktor penghambat dari motivasi tersebut. Kemudian pada kelompok 3 akan membahas mengenai cara membangun motivasi. Sudah jelas, Ananda? Jelas, Sudah, Miss. Miss. Sudah, Miss. Oke. Baiklah, Miss akan membagi waktu kepada Ananda selama 15 menit. Cukup? Cukup, Miss. Cukup, Miss. Miss. Silahkan pergunakan waktu dengan sebaik mungkin dalam waktu 15 menit. Silahkan berdiskusi berdasarkan kelompok masing-masing. Oke, ini serasa waktunya sudah cukup ya, 15 menit. Jadi, bagaimana kelompok sudah bisa dipresentasikan hasil diskusinya? Sudah, Bisa, Bu. Miss. Miss. Oke. Kelompok siapa dulu nih yang mau tampil? Atau Miss yang manggil satu-satu? Atau ada partisipasi dari Ananda? Panggil satu-satu aja, Miss. Nggak ada yang mau ya? Oke. Baiklah. Miss minta kepada kelompok 1. Oke, Miss. Silahkan presentasikan hasil diskusinya. Oke. My name is Abdul Rauf. I'm from Group 1. Saya perwakilan dari Grup 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Materi diskusi kami yaitu tentang definisi motivasi berprestasi. Yang ditanyakan, apa sih motivasi itu? Motivasi merupakan kondisi internal individu yang mendorong untuk melakukan sesuatu. Seperti dorongan untuk berjuang, bekerja habis-habisan, dan mencapai kesuksesan. Menurut Atmoko dan Hidayah, motivasi berprestasi adalah usaha dan keyakinan individu untuk mewujudkan tujuan belajar dengan standar keberhasilan tertentu dan mampu menaklukkan rintangan yang menghambat dan mencapai tujuannya. Contohnya itu untuk meraih prestasi belajar yang dengan selalu belajar giat dan tekun setiap hari. Untuk info, orang yang motivasinya tinggi bukan berarti tidak pernah gagal.
Ya, segitu dari saya, Miss. Kelompok 1. Kembali kepada Miss. Ya. Oke. Baik, terima kasih Rauf. Bagus ya penjelasan dari Rauf mengenai pengertian dari motivasi. Nah, jadi dari yang dijelaskan Rauf itu sudah cukup baik. Misalkan menambahkan sedikit bahwa motivasi itu seperti yang dikatakan Rauf tadi ya, itu adalah daya penggerak yang mendorong individu itu untuk melakukan untuk mencapai suatu kesuksesan, yang mana motivasi itu merupakan suatu kondisi internal individu yang mendorong untuk berbuat dan melakukan sesuatu. Tentu dalam hal ini ada usaha atau tahap-tahap yang dapat kita lakukan dalam mencapai sesuatu yang ingin kita gapai itu. Nah, sekarang kita lanjut pada kelompok 2. Pada kelompok 2, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Permission, Dian, Miss. Oke, Dian. Silahkan, Dian. Oke, thank you, Miss, yang sudah memberikan kami kelompok 2 waktu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tadi Miss memberi tugas kepada kelompok kami mengenai factors that affect achievement motivation. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi berprestasi. Yang pertama itu individual factor. Triggered by intelligence factor and individual assessment factors about him, interest, and aspiration. For example, the ideals or aspiration of students. This can be seen in the motivation to learn against the wishes of children since childhood. Jadi faktor yang pertama itu adalah faktor individual. Nah, faktor ini dipicu oleh faktor intelijensi dan faktor penilaian individu tentang dirinya sendiri, minat, dan juga cita-citanya, Miss. Contohnya itu cita-cita atau aspirasi dari siswa itu sendiri. Nah, hal ini terlihat pada motivasi belajar terhadap keinginan anak sejak kecil. And two, environmental factors is everything that is outside the individual, such as one, family factors, such as occurs in less harmonious families, and two, social factors like neighbors, playmates, or the community around us, and three, academic environmental factors. Jadi faktor yang kedua itu faktor lingkungan, yang merupakan segala sesuatu yang berada di luar diri individu itu sendiri. Seperti yang pertama, faktor keluarga. Nah, ini terjadi pada keluarga yang kurang harmonis. Dan yang kedua, ada faktor sosial. Nah, seperti tetangga, teman sepermainan, ataupun masyarakat di sekitarnya. Dan yang ketiga itu adalah faktor lingkungan akademik. So that's all from our group. Back to Miss. Thank you. Oke, bagus sekali ya. Seperti yang dijelaskan Dian tadi ya, Ananda, itu sudah jelas bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi itu ada 2 faktor ya, Dian? Nah, oke. Jadi yang pertama itu adalah faktor dari dalam atau dari internal. Nah, yang mana faktor internal ini itu berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal itu merupakan faktor yang berasal dari luar, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial. Apa contohnya? Lingkungan sosial itu seperti lingkungan di masyarakat, pertemanan Ananda ya, di lingkungan teman sebaya, atau sama tetangga. Nah, itu contohnya. Lalu, bagaimana dengan kelompok 3? Apakah sudah bisa mempresentasikan hasil diskusinya? Bisa, Miss. Ya, silahkan. Baik, saya Azara Farzana Mirza dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cara menumbuhkan motivasi. Nah, yang pertama itu tetapkan pada tujuan kita masing-masing atau goal setting. Yang kedua, susunlah target yang masuk akal. Yang ketiga, belajar menggunakan bahasa prestasi seperti menggunakan kata-kata yang optimis. Yang keempat, belajar secara mandiri. Yang kelima, maaf Bu, terkendala jaringan jadi saya harus off cam. Ya, Jadi silakan. saya akan menjelaskan mengenai cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Yang pertama yaitu tetapkan tujuan atau goal setting. Yang kedua, susunlah target yang masuk akal.
Yang ketiga, belajar menggunakan bahasa prestasi seperti menggunakan kata-kata yang optimis. Yang keempat, belajar secara mandiri. Yang kelima, cermat menganalisis. Dan yang terakhir, fokuskan pada motivasi intrinsik atau dalam diri kita sendiri. Sekian yang dapat saya jelaskan, Bu. Oke, bagus sekali ya Azah. Jadi yang pertama itu ya Ananda, cara membangun motivasi itu adalah yang pertama kita harus menetapkan apa tujuan. Jadi apa goal setting kita harus yakin dan optimis bahwa kita bisa atau mampu dalam mencapai sesuatu yang kita inginkan itu, sesuatu yang kita harapkan sehingga kita dapat menggapainya. Nah, dorongan yang ingin kita capai itu yang timbul dalam diri, itulah yang dapat dikatakan dengan motivasi sehingga kita dapat mencapai dan meraih apa yang kita inginkan tadi. Oh, baik. Mungkin Miss akan menjelaskan sedikit ya dari beberapa kelompok yang tampil. Sini Miss akan menambahkan mengenai motivasi yang mana Miss mengutip dari pendapat Gleitman itu pada tahun 1986 bahwa ia mengatakan peran motivasi itu adalah sebagai pemosok. Maksudnya apa? Nah, motivasi di sini adalah sebagai energizer yang mana dia bertingkah laku secara terarah. Kenapa dia bertingkah laku secara terarah? Karena dia mengarahkan individu kepada pencapaian-pencapaian pada hasil yang ingin dia capai. Seperti dia ingin berhasil dalam bekerja, maka ia harus rajin dalam bekerja. Atau ia ingin menjadi berprestasi, ingin dapat juara, maka ia harus giat dalam bekerja dan berusaha sehingga dia belajar lebih giat lagi ke depannya. Nah, jadi seperti itu ya Ananda. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana sih motivasi itu ciri-cirinya gitu? Bagaimana ciri-ciri motivasi yang tinggi itu? Apakah Ananda ada yang bisa menjelaskan bagaimana ciri-ciri dari motivasi berprestasi yang tinggi? Ya, kepada siapa? Silahkan disebutkan kelompoknya ya Ananda. Soalnya nanti Miss akan mereview kembali siapa yang menyampaikan dan menambahkan, karena itu akan menjadi poin tambahan tersendiri buat kelompoknya. Silahkan Ananda. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meza Nurtasari dari kelompok 2 dan menjawab pertanyaan dari Miss. Baiklah, adapun menurut Atkinson menyatakan bahwa seseorang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki tanggung jawab yang tinggi pada tugasnya. Yang kedua, menetapkan tujuan yang menantang, sulit dan realistik. Yang ketiga, memiliki harapan yang sukses. Dan yang keempat, melakukan usaha yang keras untuk mencapai kesuksesan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Miss. Assalamualaikum. Ya, bagus sekali ya dari Meza. Meza dari kelompok berapa? Dari kelompok 2, Miss. Oke. Apakah dari kelompok yang lain masih ada yang ingin menambahkan atau cuma Meza saja? Ada, Miss. Izin menambahkan, Miss. Ya, siapa? Baik, saya Niatul Husna dari kelompok 3, Miss. Oke, silakan Hani. Jadi menurut Miss. Jadi menurut McClellan tahun 1987, ciri-ciri orang memiliki motivasi berprestasi tinggi itu adalah yang pertama, ia selalu ingin mencari prestasi dan menggali terus sampai dia menemukan kepuasan atau kesuksesan. Yang kedua, menyukai kompetisi. Yang ketiga, ingin selalu unggul. Yang keempat, menyukai tantangan yang realistik. Kemudian, menginginkan lebih banyak umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan. Itulah ciri-ciri orang yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi. Sekian, Miss. Terima kasih.
Oke, bagus sekali ya dari Ananda Haniyatul Husna. Oke. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Atau cuman kelompok Hani dengan Meza saja nih? Cukup 2 jam. Baik, sepertinya tidak ada ya. Bagaimana Rauf? Cukup 2 jam, Miss, jangan lebih gitu. Oke. Jadi itu ya Ananda, bahwa motivasi itu sebenarnya adalah satu hal yang sangat penting, terutama itu dalam diri kita sendiri. Nah, bagaimana cara menimbulkannya tentu itu harus dipicu dari diri kita sendiri juga. Selain dari faktor luar seperti lingkungan, keluarga, sahabat, itu juga dapat menumbuhkan motivasi, kan tetapi motivasi itu sendiri sebenarnya harus berasal dari diri kita sendiri dulu. Jadi dimulai dari diri kita sendiri agar kita mampu mencapai sesuatu yang kita inginkan sehingga ada progresnya, ada usahanya, ada tahap-tahapannya sehingga kita mampu mencapai suatu titik kemaksimalan dari kesuksesan itu. Nah, dari penjelasan beberapa kelompok tadi, apakah dari Ananda ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Miss. Ya, Abdul Rauf, silahkan Rauf. Nah, sebentar, Miss. Saya minta izin ya, Miss, off cam karena jaringan saya kurang bagus, Miss. Alright. Nah, di pertemuan kali ini, materi yang dibahas adalah motivasi berprestasi. Untuk definisinya, motivasi untuk pertama kalinya, motivasi merupakan kondisi internal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu ataupun berbuat sesuatu. Sedangkan motivasi berprestasi adalah dorongan untuk berjuang, bekerja habis-habisan untuk mencapai kesuksesan. Yang mana daya dorong itu terdapat dalam diri seseorang sehingga orang tersebut berusaha melakukan sesuatu tindakan atau kegiatan dengan baik dan berhasil dengan predikat unggul atau excellent. Dorongan tersebut dapat berasal dari dalam diri sendiri ataupun dari luar dirinya. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Yang pertama, faktor individual, yaitu dari diri sendiri. Dipicu oleh faktor inteligensi dan faktor penilaian individu tentang dirinya, minat, dan cita-cita. Contohnya, cita-cita seseorang itu adalah menjadi seorang dokter. Maka dia akan menanamkan motivasi untuk rajin belajar dan rajin membaca tentang ilmu-ilmu kedokteran. Kemudian ada faktor lingkungan, merupakan segala sesuatu yang bersangkutan dari luar. Contohnya faktor keluarga, seperti terjadi pada keluarga yang kurang harmonis. Kemudian ada faktor sosial seperti tetangga atau teman sepermainan ataupun masyarakat di sekitar kita. Kemudian ada pula faktor lingkungan akademik. Cara-cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Yang pertama adalah menetapkan tujuan. Tanpa tujuan, maka kita akan kehilangan arah. Jadi, fungsi utama dari tujuan adalah untuk menargetkan apa yang akan kita capai. Kemudian susunlah target yang masuk akal. Maksudnya yaitu, susunlah target yang benar-benar mampu bisa kita raih, bukan hanya untuk mengada-ngada. Kemudian belajar menggunakan bahasa prestasi atau menggunakan kata-kata optimistis. Maksudnya yaitu menggunakan kalimat-kalimat yang benar-benar bisa membangkitkan motivasi kita, sehingga kita optimis akan keberhasilan tersebut. Kemudian belajar secara mandiri, yaitu belajar dengan menggunakan pengetahuan dari diri kita sendiri ataupun tanpa bantuan orang lain. Cermat menganalisis, maksudnya kita harus cermat dalam menganalisis sesuatu, seperti misalnya kita ingin bercita-cita sebagai seorang dokter, maka kita harus cermat menganalisis apa peluangnya, apa yang harus dipelajari, dan lain-lainnya. Kemudian fokuskan pada motivasi intrinsik atau dalam diri. Maksudnya utamakan motivasi kita itu yang berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan memotivasi karena pendapat orang lain. Nah, baik, sekian dari saya, Miss. Kembali kepada Miss.
Oke, terima kasih Rauf. Bagus sekali ya penjelasannya dari Rauf. Nah, jadi memang ya Ananda, seperti yang dikatakan Rauf tadi, bahwa banyak cara yang dapat kita lakukan untuk membangun motivasi itu. Seperti tentunya motivasi itu harus kita bina ya, harus kita bina dari diri kita sendiri dulu. Jadi nggak bisa motivasi itu hanya dari luar saja, dari orang saja yang berikan kepada kita, seperti memberikan semangat, pujian, kan tetapi kalau nggak ada motivasi dalam diri kita sendiri, itu juga tidak akan buahkan hasil. Nah, jadi motivasi itu sangat penting dalam diri individu karena dapat membuat kita lebih baik lagi, lebih inovatif lagi, dan lebih bersemangat lagi dalam mencapai sesuatu yang kita inginkan. Jadi dalam motivasi ini kita harus menggunakan kata-kata yang optimis, sehingga kita tidak mengenal kata putus asa. Orang yang optimis dan orang yang motivasi bukanlah orang yang tidak pernah gagal, namun orang yang gagal tetapi akan bangkit dan lagi pada sampai ia menghasilkan sesuatu yang ingin ia dapatkan. Nah, jadi itu ya Ananda. Baik, tadi pada kelompok ini sudah mendengarkan hasil diskusinya. Jadi di sini Miss akan memberikan reward kepada kelompok yang bagus gitu ya. Yang bisa menjelaskan materi, yang bisa menjawab, tentu akan ada poin tersendiri. Nah, sebelumnya Miss sudah berterima kasih, sangat mengapresiasi Ananda untuk tampil pada masing-masing kelompok itu sudah tampil dengan cukup baik. Namun ada A+-nya buat kelompok yang tadi bisa menambahkan dan menjawab pertanyaan dari Miss. Nah, kepada kelompok 2 dan kelompok 3 yang tadi menjawab, siapa tadi? Hani ya? Hani dengan siapa? Meza. Iya, Miss. Nah, ya. Nanti kepada perwakilan kelompok 2, Hani dengan Meza dan kelompok 3 ya. Silakan nanti pergi ke kantor untuk mengambil reward yang sudah disediakan. Nah, untuk kelompok yang belum mendapatkan reward, ini menjadi acuan buat Ananda semuanya untuk lebih giat lagi dan lebih aktif lagi ke depannya. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga materi ini bermanfaat ya, dan Miss sangat berharap kepada Ananda. Tolong materi ini dipelajari dan dipahami dengan baik, karena ini sangat berguna bagi Ananda. Oke, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Warahmatullahi wabarakatuh. Miss. Ya.